Di video kali ini saya akan membahas perihal bagaimana cara menghitung keseimbangan pasar setelah subsidi. Lantas di bawah sini adalah contoh soalnya yang akan saya kerjakan pada video kali ini. Check it out. Untuk dapat menghitung keseimbangan pasar, pertama adalah tentunya demand harus sama dengan supply. Nah, di sini kita cari demand-nya. Demand-nya adalah fungsi permintaan, yaitu P, price sama dengan 10 minus 0,5 Q, quantity. Nah, demand-nya berarti adalah yang ini, 10 minus 0,5 Q. Sama dengan supply atau penawaran. Fungsinya seperti yang tercetak di sini, yaitu 0,5 Q ditambah 4. Lantas karena variabelnya sudah sama, yaitu yang di kiri Q dan yang di kanan Q, maka selanjutnya tinggal kita samakan ruasnya yang punya variabel sama, yaitu tinggal pindahkan yang Q-nya, kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, di sini 0,5 dari plus berarti pindah jadi minus 0,5 Q, ya. Lalu, nah ini saya beri tanda lah, ini yang pindah nih ke sebelah kiri. Selanjutnya, yang ini tetap yang minus 0,5 Q. 0,5 Q. Nah, lalu di sini ada 4 kan tidak kita pindahkan ruasnya, berarti tetap 4. Lalu di sini ada 10 di ruas kiri, maka kita pindahkan ke sebelah kanan jadi minus 10. Selanjutnya tinggal kita hitung aritmatika biasa. Minus 0,5 Q dikurang 0,5 Q sama dengan minus 1 Q, atau ditulis saja minus Q, sama dengan 4 dikurang 10, dapat angka minus 6. Lantas karena sesama minus, maka minus dibagi minus jadi plus, maka Q sama dengan 6. Di sini kita sudah dapat nilai Q-nya. Karena Q-nya sudah kita dapatkan, yaitu 6, selanjutnya angka 6 ini bisa kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan, baik ke fungsi permintaan maupun ke fungsi penawaran. Pilih saja salah satunya, bebas, yang teman-teman anggap paling simpel, sederhana angkanya. Misal saya substitusi ke fungsi penawaran, P sama dengan 0,5 Q ditambah 4. Lantas tinggal kita substitusi 0,5 dikali Q-nya, sebelumnya kita dapat 6. Q-nya menjadi 6 ditambah 4. Lantas 0,5 dikali 6 adalah dapat angka 3 ditambah 4, kemudian dapat 7. Dengan ini kita tahu bahwa equilibrium atau keseimbangan pasarnya adalah 6,7. Setelah kita dapat equilibriumnya atau keseimbangan pasar sebelum subsidi, lantas kita cari keseimbangan pasar setelah subsidi, atau sebut saja kita istilahkan dengan equilibrium S setelah subsidi. Ini berapa? Cara mencarinya sama seperti tadi. Pertama kita cari fungsi penawaran yang baru. Setelah diberikan subsidi, maka fungsi yang berubah adalah fungsi penawaran ini. Maka P, price dari penawaran ini kita sebut aja price setelah subsidi, sama dengan 0,5 Q ditambah 4. Nah, jika diberikan subsidi, maka akan mengurangi harga. Maka harus dikurang. Rumusnya adalah seperti ini ya. PS sama dengan P, fungsi yang awal, dikurangi subsidi. Nah, ini rumusnya. Saya beri
kotak terlebih dahulu. Kemudian kita sudah dapat nih sama dengan 0,5 Ki plus 4 dikurang 2 dapat angka 2. Ini untuk price setelah subsidi. Selanjutnya sama seperti yang tadi, maka demand harus sama dengan supply. Nah, demand-nya ini tetap yang 10 dikurang 0,5 Ki. 10 dikurang 0,5 Ki sama dengan S-nya, supply-nya sekarang sudah berubah. Jangan pakai angka yang ada di soal lagi, tapi pakai angka yang baru saja kita hitung, yaitu 0,5 Ki ditambah 2. Selanjutnya tinggal pindah-pindahkan ruas seperti yang sebelumnya kita kerjakan. 0,5 Ki yang di sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus karena sebelah kanannya positif. 0,5 Ki dikurang 0,5 Ki sama dengan, nah angka 2 ini ada tetap di sebelah kanan, maka tetap ditulisnya 2. 10 di ruas kiri, maka pindahkan ke sebelah kanan jadi minus 10. Minus 0,5 Ki dikurang 0,5 Ki sama dengan minus 1 Ki. Kita sebut saja minus Ki. Lalu 2 dikurang 10 adalah minus 8. Lanjut sampingnya. Maka Ki sama dengan minus bagi minus adalah positif. Jadi Ki sama dengan 8. Setelah kita sudah dapat Ki, maka kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Bisa ke demand-nya atau ke supply-nya. Terserah teman-teman mana yang dianggap paling mudah. Anggap saja saya pilih yang kanan, yang supply, yang lebih sederhana. Maka P-nya adalah 0,5 Ki ditambah 2. Maka 0,5 dikali 8 ditambah 2. Maka 0,5 dikali 8 dapat angka 4 ditambah 2. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Lantas kita punya titik yang baru, yaitu 8, 6. Maka equilibrium setelah subsidinya sekarang adalah 8,6. Selanjutnya kita buat grafiknya. Ada 3 persamaan yang harus kita buat grafiknya agar diketahui equilibriumnya dan equilibrium setelah pajaknya ada di mana saja, bergeser kemana di dalam grafiknya. Pertama kita cari satu-satu garisnya. Nah, kita mulai dari yang fungsi permintaan. P sama dengan 10 dikurang 0,5 Ki. Ada banyak cara kita pakai pembuat fungsi 0. Caranya adalah sini Ki, di sini P. Boleh terbalik juga tidak apa-apa. Nah, di sini kita misalkan jika Q-nya sama dengan 0, maka nilai P-nya jadi berapa? Ini sebenarnya mudah saja, tapi ini saya kerjakan spesifik biar semua teman-teman paham bagaimana prosesnya. Nah, P sama dengan 10 dikurang 0,5 dikali Q-nya tadi sudah kita misalkan jadi 0. Ini tidak harus 0 sebenarnya, angka berapapun juga tidak masalah. Kenapa 0? Karena 0 yang paling mudah. 0. Maka 10 dikurang 0,5 dikali 0. Dapat angka 0. Maka P-nya 10. Nah, ini dapat angka 10. Selanjutnya, kita ganti lagi. Yang dimisalkan jadi 0 adalah yang P. Nah, di sini. Jika P-nya 0, maka Q-nya berapa? Caranya sama, yaitu dengan substitusi. Maka P-nya kan tadi 0, maka 0 sama dengan 10 dikurang 0,5 Q. Maka angka ini saya geser dulu biar bisa terekam. Lalu pindahkan
ke sebelah kiri atau ruas kiri yang ada variabel Q-nya. Dari minus 0,5 Q di sebelah kanan, pindah ke kiri jadi 0,5 Q sama dengan 10. Lalu Q-nya sama dengan 10, 0,5 di sebelah kiri menjadi yang sebelumnya. Perkalian pindah ruas dia menjadi pembagian. Maka di sini jadi 0,5. Maka 10 dibagi 0,5 dapat angka 20. Maka di sini kita tulis menjadi angka 20. Selanjutnya tinggal kita pindahkan ke grafiknya. Ini saya buatkan grafiknya. Ini teman-teman harusnya pakai penggaris ya, karena ini saya tidak pakai penggaris. Jadi agak berantakan. Anggap saja di sini 5, 10, 15, 20. Begitu juga di sini. Yang horizontalnya 5, 10, 10, 15, 20. Nah, ini untuk sumbu yang Q, lalu ini untuk sumbu yang P. Pertama titiknya adalah kita sudah dapat titiknya 0,10 titik pertama. Lalu titik kedua adalah 20,0. Pertama titik yang 0,10, Q-nya 0, P-nya 10, berarti titiknya adalah di sini. Lalu yang titik kedua 20,0, Q-nya 20, P-nya 0, berarti di sini. Lantas kita tarik garis lurus. Ini harus lurus ya, pakai penggaris harusnya. Anggap saja lurus. Selanjutnya kita cari grafik untuk persamaan kedua. Persamaan kedua yang fungsi penawaran sebelum subsidi, yaitu P sama dengan 0,5 Q ditambah 4. Cara mencari titik-titiknya sama seperti tadi. Ini saya buat kotaknya terlebih dahulu. Lalu di sini ada Q dan ada P. Dimisalkan seperti tadi. Jika Q-nya 0, maka P-nya berapa? Caranya sama, P sama dengan 0,5 dikali Q-nya 0 ditambah 4 sama dengan 0,5 dikali 0 jelas 0 ditambah 4, maka hasilnya dapat 4, maka dapat angka 4, maka titiknya adalah 0,4. Selanjutnya jika P-nya 0, maka Q-nya berapa? Substitusi, P-nya sama dengan 0 sama dengan 0,5 Q ditambah 4. Pindah ruas ya, 0,5 Q di sebelah kanan pindah ruas jadi minus 0,5 Q sama dengan 4. Maka Q sama dengan 4 dibagi minus 0,5 Q yang di sebelah kiri itu adalah tanda kali, pindah ruas jadi tetap minus ya, tapi jadinya dibagi. Maka 4 dibagi minus 0,5 adalah minus 8. Maka kita dapat angka minus 8 di sini. Selanjutnya tinggal kita pindah ruaskan ke dalam, selanjutnya tinggal kita pindahkan ke grafik. Di sini sebelumnya ada titiknya berarti minus 8,0. Nah, pindahkan satu-satu. 0,4 berarti Q-nya 0, P-nya 4. Anggap saja 4 di sini nih. Lalu ada minus 8,0. Minus 8 kita buat dulu titiknya, karena ini per 5 berarti min 5, lalu di sini ada min 10 seterusnya. Lalu di sini ada min 5,
lalu ada min 10 dan seterusnya. Minus 8,0, Q-nya minus 8, berarti dan P-nya 0, berarti di sini. Lalu kita tarik garis lurus. Nah, ini lurus ya. Kalaupun nggak lurus, anggap saja lurus. Nah, ketemu titik nih. Nah, titik ini adalah titik equilibrium atau keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, titik ini adanya di sini nih. Titik ini tadi kita dapat equilibriumnya adalah 6,7. Nah, berarti sini adalah angka 6, sini adalah angka 7. Tuh. Nah, sekarang selanjutnya kita buat fungsi garis untuk yang fungsi penawaran setelah diberikan subsidi. Selanjutnya fungsi yang PS sama dengan 0,5 Q ditambah 2. Caranya seperti tadi, buat kotaknya untuk mempermudah. Ada Q, ada P. Misalkan Q-nya 0. Sama ya, ini saya buat detail biar semua teman-teman bisa memahaminya. Jika step ini dianggap sudah diketahui, bisa next ke step berikutnya. Lalu 0,5, Q-nya itu adalah kita buat jadi 0, ditambah 2. Ini sekali lagi tidak harus 0, bisa angka berapapun, hanya untuk sebagai patokan biar dapat titik. Dapat 2 titik, bisa ditarik garis. Nah, 0,5 dikali 0, 0, ditambah 2 sama dengan 2. Maka di sini dapat angka 2. Titiknya adalah 0,2. Selanjutnya kita misalkan P-nya yang 0. Karena P-nya 0, berarti kita ubah jadi 0 sama dengan 0,5 Q ditambah 2. Q-nya pindah ruas. Jadi yang sebelumnya plus jadi negatif 0,5 Q sama dengan 2. Maka Q adalah 2 dibagi minus 0,5. Hasilnya adalah minus 4. Maka di sini dapat angka 4. Maka titiknya adalah 4,0. Dari titik-titik yang sudah diketahui bisa kita pindahkan. 0,2 berarti Q-nya 0, P-nya 2, anggap saja di sebelah sini. Terus 4,0. Oh, ini bukan 4 tapi minus 4 ya, salah tulis, maaf, minus. Ini berarti minus. Berarti minus 4,0. Minus 4 itu dekat minus 5, anggap aja di sini. Lalu tarik garis. Tarik garis lurus. Nah, ketemu titik nih di sini ya. Maka titik ini adalah keseimbangan pasar setelah diberikan subsidi, yaitu equilibrium setelah subsidi adalah 8,6. Inilah titiknya. Jadi dari sini kita tahu bahwa ini ada salah garis, ini harusnya tidak ada. Oke. Dari sini kita tahu bahwa jika ini warnanya merah. Oke. Nah, jika diberi subsidi, equilibrium itu akan bergeser ke sebelah kanan atau jumlah barangnya itu akan meningkat, tapi equilibriumnya juga akan bergeser ke sebelah bawah atau harganya akan turun.
Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.